Halo kakak-kakak dan teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, welcome to this channel. Dan jangan lupa dulu pencet tombol subscribe-nya ya. Di edisi alur cerita film kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Dark. Film ini dirilis pada tahun 1993. Disutradarai oleh almarhum Yash Chopra dan dibintangi oleh Juhi Chawla, Sunny Deol, dan juga Mr. Shah Rukh Khan. Sebagai informasi aja, di film ini Mr. Shah Rukh Khan akan berperan sebagai antihero atau peran antagonis. Jadi kita tidak akan menyaksikan adegan-adegan romantis yang biasanya ditampilkan oleh Mr. Shah Rukh Khan itu. Saya atau kami peringatkan bahwa this is full spoiler content. Jadi kepada kakak-kakak atau teman-teman semua yang belum menonton filmnya, dipersilahkan dulu untuk menonton video ini agar tidak kesulitan dalam memahami alur ceritanya. So, people, without anything to do, it's show time, boy. Dar. Film dibuka dengan menampilkan salah satu tokoh utama kita, yaitu bernama Kiran yang diperankan oleh Juhi Chawla, yang saat itu sedang membaca sepucuk surat yang dikirimkan oleh kekasihnya. Tak lama berselang, hujan turun. Kiran pun berteduh di sebuah gubuk. Ketika dia hendak mengeringkan badannya, terlihat salah seseorang sedang memperhatikannya. Di suatu hari ketika Kiran sedang berada di kampusnya, dia mendengar seseorang berkata, "Kiran, aku mencintaimu." Kiran yang merasa bahwa itu adalah kekasihnya, langsung bergegas untuk menuju ke sumber suara itu. Namun yang dia temui hanyalah papan tulis yang bertuliskan "I love you". Menyadari hal itu, Kiran hanya terdiam sambil terheran-heran. Setelah itu, Kiran naik kereta bersama teman-temannya. Lalu terlihat salah seseorang memegang foto Kiran sambil mengatakan, "Aku mencintaimu, Kiran." Kemudian kita diperkenalkan dengan salah satu tokoh utama kita yang lain bernama Sunil yang diperankan oleh Sunny Deol, dan dia adalah seorang perwira angkatan laut. Dia lalu ditugaskan oleh pimpinannya untuk membebaskan putri menteri yang telah diculik oleh teroris. Sunil dan timnya berhasil membebaskan putri menteri itu dengan selamat. Dia diberikan waktu libur selama sebulan oleh pimpinannya. Kiran kemudian sampai di rumah kakaknya dengan perasaan yang marah karena Sunil tidak menjemputnya di stasiun. Dia tiba-tiba saja dikagetkan oleh Sunil ketika dia sedang membuka lemari. Saat Kiran bertanya kepada Sunil siapa yang memberikan pesan cinta kepadanya saat berada di Simla, Sunil langsung menjawab bahwa dia bukanlah orang itu. Lalu kita diperkenalkan dengan salah satu tokoh utama kita yang lain, yaitu bernama Rahul yang diperankan oleh Mr. Shah Rukh Khan. Dia merupakan salah seorang teman sekelas Kiran yang sangat terobsesi kepada Kiran, dan diketahui dia jugalah yang selama ini membuntuti Kiran dan juga mengirimkan pesan kepada Kiran melalui papan tulis. Di suatu malam, Kiran yang diantarkan oleh Sunil ke rumahnya tiba-tiba saja dibuat ketakutan oleh seseorang yang mengarahkan cahaya senter tepat kepada dirinya. Kiran kemudian bergegas untuk memanggil kakaknya, dan ketika kakaknya beserta istrinya keluar, orang misterius tadi tiba-tiba saja menghilang.
Dan saat berada di tempat tidurnya, Kiran kembali dikejutkan oleh orang misterius yang tiba-tiba saja menelponnya. Di pagi harinya, kakak Kiran mendapatkan sebuah kiriman berupa foto-foto Kiran. Kiran merasa heran karena dia tidak pernah berfoto saat berada di Shimla, yang merupakan tempat di mana foto Kiran diambil. Di sisi lain, Rahul sedang menelpon ibunya dengan memberitahu ibunya tentang kecantikan yang dimiliki oleh Kiran. Ayahnya kemudian datang dan Rahul mengungkapkan dengan jujur bahwa dia sedang berbicara dengan ibunya. Melihat kondisi anaknya yang seperti itu, ayah Rahul kemudian pergi ke dokter dan di sana dia mengungkapkan bahwa istrinya yaitu ibu Rahul telah meninggal selama 18 tahun yang lalu. Di suatu hari, Rahul yang berada satu lift bersama Kiran akhirnya menyadari bahwa Kiran telah berpacaran dengan Sunil. Dan di malam harinya, dia langsung menelpon Kiran dan menyuruh Kiran agar menjauh dari Sunil. Kiran yang sangat ketakutan langsung menutup teleponnya. Tak lama kemudian, Sunil datang untuk menenangkan Kiran yang ketakutan. Di suatu hari, Rahul secara terbuka langsung menemui Sunil. Dalam percakapan yang singkat itu, Rahul akhirnya menyadari bahwa Sunil akan segera menikahi Kiran. Dan di malam harinya, dia melakukan kegiatan yang selalu dilakukannya, yaitu menelpon ibunya yang telah meninggal dunia. Pada suatu malam, Kiran merayakan ulang tahunnya bersama Sunil dan juga kakak-kakaknya. Listrik tiba-tiba saja padam. Sunil dan kakak-kakak Kiran kemudian mencoba untuk menyalakan listrik. Kiran yang ditinggal sendirian sangat terkejut saat Rahul tiba-tiba saja menggodanya dari belakang. Kiran lalu berteriak dan berlari ke arah Sunil. Ketika situasi telah mulai tenang, Sunil yang memikirkan siapa yang telah menakut-nakuti Kiran mengalami kecelakaan saat dia mengendarai mobilnya. Di sisi lain, Rahul yang berada di rumahnya mulai berimajinasi tentang kecantikan dan juga keindahan tubuh Kiran. Di suatu hari, Kiran yang bersama Sunil dan juga kakak-kakaknya mengangkat telepon dari Rahul. Atas dorongan dari Sunil, Kiran mengikuti apa yang diinginkan oleh Rahul, yaitu menjauhi Sunil. Kiran juga memenuhi keinginan Rahul untuk menemuinya. Kiran kemudian datang ke tempat yang ditentukan oleh Rahul untuk bertemu dengannya. Terlihat dari kejauhan, Sunil sedang memperhatikan Kiran. Rahul kemudian menyadari bahwa Sunil sedang memperhatikan Kiran. Alhasil, dia tidak jadi menemui Kiran. Karena tak berhasil untuk mengungkap siapa yang akan menemui Kiran, di malam harinya, Sunil berniat untuk menyadap nomor yang digunakan oleh Rahul untuk menelpon Kiran. Dan di saat Rahul menelpon, dia telah menyadari bahwa nomornya akan disadap. Setelah itu, Rahul mengatakan bahwa dia akan menemui Kiran pada perayaan Holi. Singkatnya, perayaan Holi dilaksanakan.
Rahul ternyata menyamar sebagai pemusik. Dan ketika perayaan Holi telah selesai dilaksanakan, Rahul akhirnya bertemu dengan Kiran. Kiran lalu berteriak dan Sunil mencoba untuk mengejar Rahul. Dan ketika berada di kerumunan, Rahul menyapa Sunil yang saat itu belum menyadari bahwa orang yang mengganggu Kiran selama ini adalah Rahul itu sendiri. Keesokan harinya, Kiran mendapatkan sebuah kiriman berupa sehelai kain dengan pesan yang terbuat dari tinta darah, yang mana darah ini adalah akibat dari lemparan Sunil yang mengenai Rahul saat Sunil mengejarnya. Di sehelai kain itu, Rahul juga mengatakan bahwa dia akan membalas Sunil. Kiran yang ketakutan langsung menemui Sunil. Sunil kemudian menjelaskan bahwa dia akan melindungi Kiran apapun yang terjadi. Setelah itu, Sunil dan Kiran pergi mengantarkan undangan ke pimpinannya, dan ternyata pimpinan Sunil ini adalah ayah Rahul. Rahul yang mengetahui hal ini tentu saja tidak terima, dan dia mulai merencanakan untuk mencelakai Sunil. Benar saja, saat Sunil baru selesai belanja bersama Kiran dan juga kakak Kiran, Rahul berniat untuk menembaknya. Namun tembakannya meleset, yang mengakibatkan Sunil kembali lagi mengejar Rahul. Aksi kejar-kejaran itu diakhiri dengan Sunil yang tertabrak oleh mobil yang sedang melaju. Rahul merasa bangga akan dirinya sendiri. Sementara itu, Kiran yang merasa bahwa dirinya akan membahayakan hidup Sunil mulai memutuskan untuk meninggalkannya. Kondisi Sunil mulai perlahan-lahan membaik dan dia menyadari akan sesuatu. Dan benar saja, dia langsung pergi ke suatu stasiun kereta api untuk menemui Kiran yang saat itu telah bersiap-siap untuk meninggalkannya. Kiran lalu mengungkapkan bahwa dirinya hanya akan membahayakan keselamatan Sunil. Namun, Sunil yang sangat mencintai Kiran lalu mengatakan bahwa dia tidak akan melarang Kiran untuk pergi ke manapun dia mau, karena Kiran akan pergi sebagai Nyonya Sunil Malhotra. Mereka berdua kemudian mengadakan ritual pernikahan kecil-kecilan. Di sisi lain, Rahul yang telah mengetahui bahwa Kiran menikah dengan Sunil tak bisa lagi mengontrol dirinya. Setelah menikah, Sunil dan Kiran berniat untuk tinggal di apartemen yang telah mereka beli sebelumnya. Dan sesampainya di apartemen itu, mereka berdua sangat terkejut bahwa apartemen mereka dalam keadaan yang sangat berantakan dan juga penuh dengan tulisan "Aku mencintaimu, Kiran", baik itu dalam tulisan alfabet maupun dalam tulisan India. Di malam harinya, Kiran selalu merasa diganggu oleh orang misterius ini. Sunil yang sudah sangat kasihan melihat istrinya memutuskan untuk menghubungi pimpinannya dan memohon perpanjangan waktu libur. Sunil kemudian merencanakan untuk pergi ke suatu tempat bersama istrinya. Dan ketika mereka sedang berada di bandara, Rahul yang mengikuti dari belakang mengetahui bahwa mereka akan pergi ke goa. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Sunil membeli tiket ke goa hanya sebagai peralihan karena dia takut orang yang selama ini mengganggu istrinya juga akan mengikuti mereka ke goa. Dan tujuan mereka sebenarnya adalah ke Swiss. Rahul tiba di goa dan dia sangat kesulitan menemukan keberadaan Sunil dan Kiran. Dia kemudian bertemu dengan salah satu temannya ketika dia sedang berada di bar. Mereka kemudian sedikit berbincang-bincang.
Di sisi lain, Sunil menghabiskan waktu bersama istrinya yaitu Kiran di Swiss. Rahul tak kunjung mendapatkan informasi keberadaan Kiran dan juga Sunil. Dia kemudian menemui kakak Kiran saat menonton kriket. Dengan maksud kakak Kiran akan memberitahu keberadaan Kiran bersama Sunil. Usaha Rahul sia-sia ketika kakak Kiran mengatakan bahwa dia dan istrinya tak akan memberitahu keberadaan Sunil dan Kiran kepada siapapun. Kemudian di suatu malam, pembantu Rahul mengungkapkan bahwa Tuan Vicky menanyakannya, di mana Tuan Vicky ini adalah teman Rahul yang sempat dia temui di bar saat berada di Goa. Sesampainya di rumah temannya, Rahul mendapati bahwa kondisi temannya sudah sangat sekarat. Dan kemudian temannya ini meninggal di pelukan Rahul. Rahul mengatakan bahwa hidupmu tak akan terbuang sia-sia kepada temannya. Dan disinilah Rahul membuat rencananya bahwa Rahul membuat Vicky menjadi orang yang selama ini mengganggu Kiran. Hal ini dia lakukan untuk menemukan keberadaan Kiran bersama Sunil. Di suatu hari, Rahul yang sedang bersama kakak Kiran ditemui oleh salah seorang polisi. Polisi ini mengungkapkan bahwa orang yang selama ini mengganggu Kiran telah bunuh diri. Dan saat itu, Rahul akhirnya menyadari bahwa keberadaan Sunil dan Kiran yaitu di Swiss. Singkatnya, Rahul telah berada di Swiss. Dia kemudian menemui Sunil dan Kiran di suatu pesta. Sunil dan Kiran menyambut baik keberadaan Rahul dan mereka juga mengajak Rahul jalan-jalan beserta tinggal di rumah mereka. Di suatu hari, Sunil mendapatkan telepon dari kakak Kiran yang mengungkapkan bahwa Rahul tidak pernah mengatakan kalau misalnya dia itu pergi ke Swiss. Dan dari sinilah Sunil mulai curiga kepada Rahul. Di malam harinya, kecurigaan Sunil ternyata benar. Setelah dia kembali memikirkan apa saja yang terjadi. Dia kemudian menyuruh istrinya untuk pergi ke dermaga. Dan di keesokan paginya, Sunil memainkan sebuah melodi yang biasanya dimainkan Rahul untuk mengganggu Kiran. Sunil kemudian menghajar Rahul ketika dia mengakui semua perbuatannya. Ketika Sunil sedang terlengah, Rahul kemudian menusuknya. Hal ini langsung membuat Sunil tergeletak. Rahul yang merasa bahwa Sunil telah meninggal dunia, pergi ke dermaga untuk menemui Kiran dan membuat kapal yang dinaiki oleh mereka berdua pergi ke tengah laut. Sunil tiba-tiba saja datang di kapal itu dan dia berkelahi dengan Rahul. Ketika Rahul sedang berkelahi dengan Sunil, dia melihat Kiran yang menyemangati Sunil untuk membunuhnya. Hal ini membuat Rahul membiarkan dirinya dihajar dan juga dibunuh oleh Sunil. Di saat-saat terakhirnya, Rahul mengatakan kepada Kiran, dia mengakui semua kesalahan yang pernah dia lakukan kepada Kiran. Tetapi dia berharap bahwa Kiran tidak pernah membencinya. Film ini diakhiri dengan Kiran beserta Sunil yang menemui kakaknya saat di bandara.